Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini. Makasih juga buat Triathlon Buddies yang udah dan GoFit yang secara khusus untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan acara sharing session ini. Ya sebetulnya ini memang saya punya cita-cita sejak lama untuk ikut Norseman ini. Bahkan sebelum saya benar-benar mengenal triathlon, waktu itu kebetulan saya dalam rangka persiapan ekspedisi ke Himalaya, dan dalam rangka persiapan itu saya melewati negara Norway dan kebetulan membaca majalah yang fotonya itu tentang Norseman ini. Jadi waktu saat itu saya sama sekali belum tahu mengenai triathlon dan nggak tahu iron distance itu apa yang dimaksud gitu. Dan ketika saya tahu ternyata memang pertama iron distance itu ternyata berat sekali buat saya saat itu, dan ternyata Norseman ini lebih ekstrim lagi gitu. Nah, seperti apa sih Norseman ini? Mungkin di awal sebelum saya mulai cerita lebih detail, saya putarkan dulu videonya supaya teman-teman bisa lihat. Ini video dari tahun 2017 karena 2018 belum ada kompilasi. Jadi ini adalah awal dari perlombaannya, di mana peserta harus lompat dari ferry ke air yang fjord yang dingin. Di sini nggak langsung start, jadi peserta akan ngambang dulu di situ. Ada di air tuh ada beberapa kayak yang membentuk garis start. Jadi ada beberapa kayak yang membentuk garis start gitu. Kita berenang dulu ke kayak sebelum start. Oh, sorry. Nah, ini adalah berenangnya yang harusnya suhunya itu rata-rata dari tahun ke tahun tuh sekitar 12 derajat Celcius. Kadang-kadang pernah 10 derajat Celcius gitu. Jadi dingin sekali. Oke. Bisa dilihat yang keluar itu pasti miring-miring ya. Itu karena kedinginan. Ini transition areanya. Transition area ini masing-masing peserta dibantu tim support masing-masing buat ngebuka wetsuit, ngeganti peralatan, dan nggak ada beda seperti Ironman, di sini nggak ada tenda buat ganti. Jadi ya ganti di situ. Gitu.
Nah ini masuki bike leg. Nah awal dari bike leg ini tanjakan grade 10 sepanjang 40 km. Nah itu ngelewatin tadi tuh jalan-jalan tua gitu yang udah nggak dilewatin mobil. Di pinggir dari jurang ya. Jadi indah sekali sih ini pemandangannya. Dan cuaca di Norway itu ya seperti video ini, jadi kadang kabut, hujan, kadang cerah, berubahnya cepat sekali. Mungkin kalau dilihat di sini lihat sepedanya pakai lampu. Mungkin kalau pernah ikut race Ironman atau triathlon sebelumnya kan nggak pernah ada yang pakai lampu. Sepedanya disediain atau bawa sendiri masing-masing? Di tengah-tengah itu nggak ada panitia, Fer? Nggak ada panitia. Jadi sebetulnya penyelenggaraan Norseman ini kayak triathlon buddies di sana. Jadi komunitas dia. Yang penting kita masih ada. Jadi panitia itu sedikit, paling cuma sekitar 50 orang dan mereka pindah gitu barengan. Jadi ya di jalan nggak ada. Nggak ada ambulans juga, jadi kalau ada apa-apa silakan telepon sendiri ke emergency. Ya mungkin itu disebut ekstrimnya karena tadi. Ini juara tahun lalu, juara cewek tahun lalu. Jadi ini tim supportnya ngebantuin bawain sepeda untuk mulai leg larinya. Leg larinya sebetulnya awalnya enak ya, agak turun ya, hilly tapi turun sebetulnya. Ini turun sebetulnya ini. Ya ada tanjakan dikit lah tanjakannya. Rata sampai kilometer 25. Dari kilometer 25 kita udah bisa lihat gunung itu finishnya. Ya ini yang mereka lari, saya jalan. Oh ya kayak gini. Ini Zombie Hill ya, sebagian dari Zombie Hill ya. Nah ini tanjakan 20 derajat, ya, orang semua jalan sih normalnya. Cuma 10% yang bisa tetap lari. Ini akhirnya ke puncak. Di kilometer 37 dibagi dua, jadi yang 160 orang pertama boleh naik ke puncak gunung, tinggal sisa 4,5 kilometer lagi ke puncak gunung, tapi nanjak ya. Dan sisanya setelah 161 berikutnya, setelah 161 tuh lanjut ke hotel, jadi dia hilly gitu, jadi nggak terlalu nanjak. Ya, ini juaranya yang ini tahun lalu Erik Jungling. Ini Akamsi semua juaranya, anak orang Norway. Oke. Ini juara yang perempuannya dan dia belum pernah ikut long distance triathlon sebelumnya, dan ini long distance triathlon pertama dia. Tapi langsung juara dan record holder pada tahun itu. 89 tuh 82. Nah ini juara tahun ini, yang barusan tuh. Juara tahun ini. Gitu. Ya, itu gambaran videonya. Skip deh. Oke, terus langsung ke presentasi. Ya, jadi ya itu tadi. Si lomba ini dibilangnya brandnya adalah the toughest triathlon on the planet gitu loh. Jadi itu mengintimidasi saya juga gitu judul itu. Berenangnya di air dingin 12 derajat, sepedanya tadi
sebetulnya Ironman distance, jadi 180 km, cuma altitude-nya yang di atas 3.600 meter. Jadi climbingnya dan turunnya juga, jadi turunnya juga hampir ke nol, jadi turunnya pun tajam gitu, naiknya tajam, turunnya tajam gitu. Turunannya, naiknya nanti ada itu ya, ada videonya. Terus juga diakhiri dengan lari yang totalnya 1.800 sampai 2.000 meter, tergantung kita finish di mana gitu. Jadi tinggi gitu ya, altitude gain itu tinggi gitu. Biasanya kan kita kalau full maraton ada tanjakan dikit aja udah ngeluh ya, jembatan. Ini tanjakannya bukan, ya itu banyak, tanjakannya banyak ini. Setengahnya tanjakan gitu. Nah, ternyata tantangannya itu bukan hanya masalah tingkat kesulitan teknisnya gitu, tapi juga yang non teknis ternyata. Jadi lombanya itu sendiri terpisah dari titik A ke titik B. Kalau biasanya lomba kan start sama finish titiknya sama lah ya, atau kalau misalnya Tokyo Marathon titiknya beda tapi ada kereta atau apa gitu kan, pokoknya gampang lah gitu ada start ke finish, jadi kita bisa naruh barang di satu titik gitu. Nah ini enggak, karena memang niat mereka adalah sambil mengenalkan alam dari Norway, jadi mereka sengaja bikin lomba ini dari barat ke timur. Dari Eidfjord ini kita mulai dari sini, dari Hardanger Fjord, terus berenang ke Eidfjord. Ini T1 ya, Transition 1. Transition 1 ini jaraknya 322 km dari ibu kota Oslo. Dan titik startnya, jadi saya kemudian datang dari Oslo, naik mobil dulu nih sampai ke Eidfjord. Nah, bisa juga sebetulnya startnya lebih dekat dari Bergen. Jadi pilihan kita memang datang dari Oslo atau dari Bergen. Terus mengikuti sepeda dari T1 Eidfjord sampai T2-nya selesai sepeda di Austa Beach, nggak tahu lah cara ngomong apa. Lalu lari sampai ke Rjukan. Nah, Rjukan ini sendiri jaraknya masih 230 km dari Oslo, jadi jauh juga gitu. Start sama finishnya dari kota besar. Jadi emang dari desa ke desa sih sebetulnya ini, gitu. Nah yang pada saat persiapan bukan hanya climbing yang 3.600 dan pada saat sepeda dan larinya 1.800 pada saat lari, tapi juga masalahnya adalah gimana mempersiapkan logistik sepanjang lomba ini. Dan lomba ini mewajibkan untuk menggunakan support dan minimum 1 orang dengan mobil, jadi harus ada 1 mobil support dan maksimum 2 orang, nggak boleh lebih dari itu, dan masing-masing dikasih kaos support gitu, nggak boleh lebih nggak boleh kurang. Jadi persyaratannya emang ketat, dan selama menyupir supirnya itu harus mengikuti tata lalu lintas di sana, bahkan untuk memberi bantuan pun harus parkir dulu di luar garis putih dan harus turun dari mobil untuk memberikan bantuan atau mengambil foto. Jadi kalau enggak diskualifikasi. Jadi aturannya tuh sangat banyak sekali, ribet sekali. Jadi awalnya rencananya saya akan membawa tim support dari Indonesia 2 orang, tapi setelah dihitung-hitung kok budgetnya mendekati 200 juta ya. Gitu. Mahal sekali ya, gila. Ternyata itu pun mungkin masih bisa lebih, karena ternyata di sana memang yang saya lupakan, harga satu kantong keripik aja hampir 100.000 di sana ya. Jadi emang mahal sih Norway itu emang. Nah, selama persiapan saya dibantu triathlon buddies, khususnya X-Camp, X2 Ready, dan juga untuk sepeda. Saya terutama kan lemahnya di sepeda, jadi mereka secara khusus Ready bikinin maksa saya untuk ngikutin training plan dia gitu. Saya juga tahu kalau saya latihan sendiri pasti nggak latihan gitu, karena selama saya Ironman saya nggak pernah latihan sepeda. Iya. selama latihan Ironman pertama saya dipakai time trial, tapi hanya 30 km dalam posisi aero, sisanya pegang. Dan pakai gear yang 32, padahal Busselton tuh flat gitu, tapi saya pakai 36 gitu, bukan yang depannya pakai 36, pakai yang kecil, karena saya nggak kuat Pak muterin yang si 53-nya, 52, 53-nya itu. Terus Gurie ada peningkatan sedikit, karena saya mencoba latihan di jalur
apa namanya Sudirman Kuningan itu apa namanya? Ya itu. Gue nanya sama Darwis juga, itu lewat mana aja gitu kan? Itu dikasih tahu, oh lewat sini, oke. Lumayan lolos Gurie yang altitude gainnya itu climbingnya 1200. Yang katanya sebetulnya iklannya flat waktu itu, jadi saya daftar ya ternyata ya 1200. Itu aja sih udah menderita itu, tuh. Nah karena mungkin teman-teman tahu, Reddy tahu, terus mungkin Roy tahu juga, saya nggak bisa sepeda jadi temenin. Saya latihan awalnya di Bintaro Loop tiap weekend dan kadang-kadang seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Dan akhirnya dipaksa latihan untuk climbing. Jadi 2 minggu sebelum race ke Lembang dan 1 minggu sebelum race ini ke kilometer 0. Untuk pertama kalinya saya kilometer 0. Kilometer 0 dikasih bonus Rainbow Hill, jadi 2 kali ya. Saya pikir pas turun, udah selesai nih. Ternyata dia masih muter lagi ya, 1 kali lagi. Itu udah menderita banget nih saya. Tapi ya diingetin nanti menderitanya mending di sini dibanding nanti di sana gitu kan. Ya oke deh gitu. Oke, jadi itu latar belakangnya. Jadi untuk memutuskan berangkat tuh susah gitu, karena tim support nggak ada saat itu. Terus kebetulan waktu tahun 2013 saya itu mendaki Gunung Amadablam di Himalaya, dan di puncak itu saya ketemu satu orang Norway. Ya, sebetulnya ketemunya kenalannya cuma selewat doang, jadi cuma dia turun saya naik gitu. Saya cuma sekitar 1 menit gitu. Terus pas di bandara ketemu, sempat tukeran Facebook. Nah langsung saya ini aja, gimana mau bantuin nggak? Ternyata mau, dia mau support udah dia bisa nebeng di tempat dia, terus bisa pakai mobil dia gitu. Wah gila, penghematannya udah banyak kos yang dicoret ya kan, luar biasa itu. Terus juga kebetulan banyak support dari teman-teman juga yang mau minjemin peralatannya. Dari Acung, power meter, ada aerobar dari Bucks, banyak lah yang mengirim ke rumah dengan Gojek gitu. Butuh ini dikirim gitu. Ini yang asalnya nggak lengkap jadi lengkap gitu peralatannya. Terus nah ini lanjutannya ya. Dan oke, boleh. Saya tertarik Mas Fer sama yang Mas Fer bilang ada tim support Ya. yang dapatnya itu karena kenalan loh. Ya. Seberapa besar karismanya Mas Fedi ini ya, sampai orang baru kenalan 1 menit cuma ketemu di airport tiba-tiba mau jadi tim support untuk salah satu race yang paling tough di dunia. Menurut Mas Fedi itu is just your luck or something else, or he's just so very kind? Kalau teman-teman kan udah kenal lama, minjemin power meter ya, kalau rusak mau tagih gitu ya. Tapi orang yang baru kenal di sana tahun berapa? 2013. 2013 tiba-tiba mau jadi tim support cuma dikontak untuk Ice Clear 2018. Menurut Mas Fedi itu kenapa? Karena ini one of the rare story that I heard. Itu karismanya Himalaya sih kalau menurut saya, bukan karisma saya. Saya kebetulan, jadi Himalaya itu memang selama di Himalaya saya banyak dapat teman di Eropa yang deket banget. Di Denmark, waktu saya ke Denmark saya nginep tempat dia, dan waktu dia ke Indonesia saya temenin di Bali gitu. Jadi memang nggak tahu kenapa Himalaya tuh punya magnet tertentu gitu loh. Jadi orang yang ketemu di sana di trekking atau apa tuh tetap dekat gitu. Jadi itu kebetulan sih ya. Semesta mendukung aja tiba-tiba ya. Gitu. Jadi lalu saya baru sekitar 2 minggu sebelum race saya beli tiket akhirnya. Gitu, karena ada kepastian support. Asalnya saya udah cancel aja lah, habis terlalu mahal gitu. Saya sempat juga pertimbangkan opsi bayar driver di sana. Udah dihitung, dia minta 35 juta untuk nemenin. Tapi saya nggak yakin dia mau nemenin saya yang bakal finish paling belakang ya kan, nggak mungkin ya. Nggak mungkin, dia hampir 24 jam nggak tidur kan untuk support. Saya udah ngebayangin support ini pasti lebih capek gitu, bosen nungguin dia gitu. Jadi akhirnya 2 minggu sebelum race saya putuskan beli gitu. Itu juga kalau ditanya ready berangkat nggak tahu berangkat enggak gitu. Akhirnya makanya waktu itu ketemu sama Erli juga ditanya, belum tentu gitu kan nih. Terus akhirnya saya putuskan lah berangkat. Ya ini saya berangkat cuma gini aja. Ada yang aneh nggak?
berangkat triathlon. Nah, kan sepedanya mana? Iya, itu masalah emang. Jadi sepeda yang saya punya tuh time trial dan nggak disarankan dipakai di Norseman. Panitia secara tegas bilang kecuali Anda pro jangan pakai time trial karena turunannya berbahaya. Takut handling, banyak yang celaka di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun ini peserta disarankan pakai road bike yang dimodif pakai aero bar gitu. Aero bar atau aero clip on. Mereka udah bilang gitu. Kecuali Anda pro ya, terserah. Kalau pro sih resiko sendiri gitu kan. Gitu. Jadi ya udah, bawahnya cuma gitu. Isinya rice cooker dan peralatan ini. Bener banget. Penting ya. Nasi. Lalu oke, ini yang menarik di kota Oslo ini dia banyak tempat berenang yang proper gitu. Tapi open water. Jadi pilihannya berenang di fjord, itu disediain ada dermaganya, ada ada AED-nya segala macam lengkap di situ. Ada nomor telepon ambulans segala macam. Ini danau Songfan ini kebetulan dekat sama rumah tempat tebengan. Jadi cuma naik metro nyampe sini gitu. Ini danaunya bagus banget ya. Saya pakai buat latihan berenang dan suhu di situ cuma sekitar 19 derajat, 18 derajat. Jadi nggak terlalu dingin. Gitu. Jadi bisa berenang tanpa wetsuit. Nah, pertanyaan sepedanya pakai sepeda siapa? Akhirnya saya memutuskan untuk sewa. Jadi di grup karena saya nggak punya road bike yang proper, yang saya punya Polygon yang beratnya 10 kilo, saya yakin nggak akan bisa nanjak pakai itu dan size-nya juga salah. Saya size 48, itunya size 51, jadi pasti 180 kilo yang ada patah ya, patah punggung ya kan. Terus di grup, jadi si Norseman ini ada grup peserta. Grup peserta ini ngasih banyak informasi. Ada peserta yang bilang ada toko sepeda baru dibuka gitu. Coba aja kontaknya, saya email. Namanya Farah Bike. Katanya ownernya mau datang nih. Ternyata ownernya ini salah satu ownernya ini keturunan Indonesia ya, orang Prancis dan Indonesia. Dan tapi saya nggak tahu waktu itu, belum tahu. Baru tahu setelah nyewa sepedanya, setelah di sini. Jadi ketemu di sini. Nah kebetulan itu Norway itu lagi libur panjang. Mereka tuh emang liburnya banyak banget, jatah liburnya. Dan itu lagi libur panjang. Jadi si orang ini nih bener-bener baru pulang liburan. Janjian jam 6 sore. Dia pulang liburan, baru bike touring gitu dianya. Si Andrew ini dia menyempatkan untuk nyeting sepeda sebelum saya pakai. Jadi cuma sekitar 2 jam lah punya waktunya gitu buat nyeting sepeda. Besok itu hari Rabu dan hari Kamisnya saya sudah berangkat ke Edfjord gitu. Nih itu mobilnya, dan mobilnya yang ada city car, jadi ya udah diakalin gimana caranya masuk gitu kan, bukan SUV atau mobil van atau apa. Ada city car ya udah opsi termurah ya. Gitu. Jadi kita packing semua barang di sana, lalu kita berangkat. Nah ini juga yang menarik dari Norseman. Ini ada acara race briefingnya. Race briefingnya itu bagus banget ya presentasinya, nggak kayak race briefingnya Ironman atau race briefing race lain yang biasanya cuma presentasi biasa. Ini ada dance-nya, terusnya kayak bener-bener ada performance-nya gitu. Panggungnya proper lah, jadi bener-bener niat mereka. Mereka mau nunjukin bahwa peserta di situ adalah yang sangat beruntung terpilih untuk bisa ikut. Dari 4.000 aplikan, dari 4.000 orang yang daftar tahun 2018 yang terterima cuma 250 orang. Yang 50 itu jatah buat pro. Gitu. Ini adalah race ke-16, Norseman yang ke-16. Ada 238 triatlet dari 35 negara. Gitu. Kriteria bisa keterima. Jadi sebetulnya ini diundi, tapi kita harus masukin sebelumnya kita ngapain. Jadi pas daftar ya, dan free kalau nggak salah daftarnya, nanti bayarnya kalau keterima gitu. Jadi ya nanti silakan daftar ya, jangan lupa. Nah ini adalah waktu pertama kali nyampe Edfjord. Besok paginya, saya nyampe malam. Besok paginya itu ini
eh apa namanya? Ini fjordnya, ini tempat latihan renangnya. Jadi ini kita coba dulu. Biasalah kayak sebelum triathlon kita ada 1 hari swim practice gitu. Ini swim practice-nya. Waktu nyebur sini suhunya sekitar 16 derajat. Agak kaget juga karena udah lama nggak dapat suhu segitu, tapi ya cepat adaptasi sih. Ini panitianya yang ngasih saya banyak tips untuk survive di situ. Udah lama dia ngasih tips, jadi sebelumnya bulan April memang saya kan dapat kesempatan untuk ikut North Pole Marathon, dan kebetulan lewat Oslo, jadi saya sempetin ketemu sama panitia, ketemu sama dia. Dia banyak ngasih tips-tips gimana caranya survive Norseman ini. Nah, ini adalah trick camp. Jadi buat teman-teman yang mau ikut tahun depan, misalnya IDIR atau EXTO dan teman-teman yang mau ikut, booking itu harus sebelum daftar. Jadi sebelum daftar Norseman, booking dulu. Karena setelah keterima udah penuh. Karena itu pertama di musim liburan, dan kedua peserta tuh sama keluarga gitu kan, datang tuh nggak mungkin sendirian. Peserta tuh sama teman-teman, sama keluarganya, jadi pasti banyak tuh rombongannya. Itu pasti udah penuh. Jadi harus booking sebelum daftar. Nanti bisa di cancel kan, gitu. Nah, ini untuk menggambarkan mahalnya Norway. Ini trick camp. Saya terpaksa pakai trick camp. Trick camp ini disediain buat yang nggak dapat penginapan. Ini di hall gitu di sekolah. Biayanya per orang 200 krona, ya mungkin sekitar hampir 400.000 lah per malam per orang. Padahal tidurnya bawa sleeping bag sama ini sendiri. Jadi di lantai tidurnya. Ini kayak gelandangan gitu, nyarik meja apa pokoknya. Bebas ya. Ini banyak nih, gede sebetulnya awalnya. Ada banyak yang peserta di sini, sama keluarganya nginep di sini semua. Gitu. Ini perlengkapannya semua biasalah kalau yang ini semuanya. Nah, sampailah besoknya saya nggak bisa tidur semalaman, jujur. Harusnya kan tidur ya, rulesnya kalau mau race. Ini nggak bisa tidur karena saya takut sekali sama terintimidasi sama video-video itu kan, sama semua statistik itu, dan terutama bike lag. Jadi pas di ferry saya udah mulai menyesal. Di sini saya mulai nge-WhatsApp di grup. Gue menyesal ikut insaf, nggak akan ikut lagi. Dan bukan hanya saya, ternyata banyak peserta lain juga ngomong gitu, ketawa-ketawa, bercanda situ, ngapain kita di sini gitu. Jadi pada mukanya udah nggak enak semua pokoknya, kayak di video tadi mukanya udah nggak enak semua. Terus ini waktunya lompat. Sebelum lompat itu kasih shower dulu, shower air dingin. Jadi kita udah mulai biasain badan dengan suhu air dingin. Semua peserta tentu saja pakai wetsuit, lompat ya, nggak semua seindah ini lompatnya ya. Ada yang takut ya lompatnya gitu. Seperti diving, hati-hati emang ini goggles hilang, jadi harus pegang. Nah, dia nggak pegang, hebat nih, berani nih, berani kehilangan goggles. Kalau nggak ada kan selesai nih race-nya nih. Oh, googlesnya hilang. Oke, terus di sini masuk sini, kebetulan hari ini tahun ini dapat rezeki juga, suhunya nggak terlalu dingin, airnya cuma 16 derajat Celcius, itu bonus sih. Meskipun saya mengharapkan suhunya dingin karena kelebihan saya memang terhadap suhu dingin gitu. Tapi ya udah, itu bonus buat peserta lain berarti. Kita nyelup dulu, ngambang-ngambang dulu, nggak langsung start, sekitar 15 menit ngambang. Karena kan peserta banyak, gantian lompat. 15 menit ngambang, berenang dulu sekitar 100 meter lah. Berenang 100 meter, nah di situ ada kayak yang bikin garis start. Gitu. Start bareng-bareng. Menuju kota itu, kelihatan nggak kotanya? Ya, kelihatan samar-samar. Waktu saya berenang di air kan beda ya sama di atas ya. Di air nggak begitu jelas, gitu. Nah, dan ini nggak ada buoys, beda sama lomba Ironman normal itu kan selalu ada buoy ya kan, buat nandain ya kan, banyak gitu. Ini nggak ada, jadi tipsnya cuma berenang deket sama pinggir gitu, pinggiran fjord. Gitu aja tipsnya. Tapi terserah mau berenang ke tengah juga ya, terserah, urusan sendiri, pokoknya bebas lah gitu. Dan mulailah seperti biasa kepanikan start di renang seperti biasa ya, tabrak-tabrakan, biasa standar lah.
Tapi saya senang malah justru kehilangan perasaan itu karena di sini sebentar terus habis itu sepi. Kayak berenang sendirian gitu. Menuju kota yang kayaknya nggak ada, jauh terus gitu, nggak deket-deket ya. Gitu. Ini ya beruntung 16 derajat ya. Buat tahun depan sama ini good luck. Ada binatang. Binatang enggak sih untung itu hitam hijau banget dan keruh, jadi peserta depannya nggak kelihatan, paling cuma 1 meter lah ininya visibility. Asin dia fjord, jadi sebetulnya dia lelehan es ke yang nyambung ke laut, jadi air asin. Berapa kilometer berenang? Berenangnya 3,8 kilo. Di sini saya sempat nyasar karena petunjuknya katanya gini, nanti kamu akan melihat ada api unggun. Setelah api unggun belok kiri ke dermaga gitu. Nah dermaga yang mana? Ternyata bukan dermaga latihan, beda lagi gitu loh dermaganya. Itu juga saya terbiasa agak kurang detail dalam membaca petunjuk pada saat briefing. Jadi pas berenang, kok bukan di sini terus? Ya itu agak membuang waktu sih. Oke. Nah ini sepedanya. Ini transitionnya beda karena ini namanya juga dilakukan oleh triathlon buddy setempat. Jadi nggak ada tenda, nggak ada apa, nggak ada tempat ganti, ya udah gini aja yang sistem kayu-kayu gini. Nah ini yang beda adalah semua peserta yang keluar dari sini itu harus menggunakan life vest seperti ini. Safety vest, sorry bukan life vest, safety vest. Kebalik ya. Dan ini bukan warnanya ya, ini bukan warnanya, dilihat warnanya nggak penting. Yang penting ini refleksinya nih. Ini minimum lebarnya 5 cm dan panjangnya total 40 cm something, mereka ukur lah. Terus sebelum race mereka ngasih approval dulu, ada tanda tangannya gitu. Taruh di dalam sini, mereka tanda tangan panitianya. Dan itu pada saat check in bike check in ini kan saat yang sama sebelum race, 1 jam sebelum race. Itu dicek ini semua, kalau nggak boleh masuk. Terus juga kalau nggak pakai itu nggak boleh keluar. Kalau ininya nggak sesuai persyaratan juga nggak boleh keluar dari T1. Selain itu juga yang unik tadi harus ada lampu tuh harus nyala. Lampu ini minimum 100 lumen, minimum lampu depan, dan harus nyala. Kalau nggak nyala nggak boleh pergi juga dari T1 gitu. Nah ini semua udah dipersiapkan jadi dari Indonesia, jadi lancar semuanya. Yang nggak lancar adalah seperti biasa terjadi drama pada saat transisi. Time chip saya ke bawah sama tim support, jadi pas lepas gitu saya udah keluar dari T1, udah naik sepeda. Terus lihat kaki, kok nggak ada ini, kejadian lagi. Itu udah kedua kalinya kejadian dengan time chip. Balik lagi ke T1 dan nyari supportnya yang ternyata sudah ke mobil. Jadi kejarlah ke parkiran. Oke. Pokoknya PR lah ini. How much time did you waste? How much time? Ya mungkin 10 lebih deh. Banding 19 jamnya nggak inilah ya. Nggak. Lari tapi. Nah, ini bike leg yang saya takutkan itu 40 km pertama yang sebetulnya kalau bike touring itu bagus banget ya, karena lewat jalan-jalan lama gini yang di pinggir jurang gitu bagus banget gitu. Cuma ini karena race dia terpaksa dilewatkan. Meskipun saya bisa menikmati pemandangan karena kecepatan saya rendah ya. Di sini ini 40 km pertama tuh luar biasa tanjakannya. Rata-rata 8 sampai 10 derajat long. Tapi maksimum 14. Jadi kabar baiknya nggak ada 20 derajat yang diperkirakan sebelumnya tuh nggak ada. Karena sepeda pinjaman itu saya cuma dapat semi compact dan belakangnya 28 paling gede. Jadi udah nasib udah. Kalau dapat 20 udah ini aja untung nggak ada. 20 pas turunan doang. Ini di begitu nyampe Plateau, dataran tingginya itu suhu sekitar 12 derajat Celcius. Orang-orang sih pakai jaket, saya malah lepas vest karena saya kepanasan. Jadi hanya pakai jersey aja. Itu banyak yang bingung juga kenapa nggak pakai jaket gitu kan? Banyak yang nanya. Jadi setelah ngelewatin Plateau boleh. Jadi ada. Tapi harus nanya panitia, jadi nge-SMS gitu ke blasting. Iya. Ini ke support. Kan support semua masukin nomor HP kan, nomor telepon. Jadi mereka blast kapan boleh lepas gitu. Ini juga saya nanya ke support yang lain karena support saya nggak tahu
Jadi saya yang depan kok udah nggak pakai vest gitu kan, nanya. Yang depan udah pada ganti jaket. Ternyata boleh, udah boleh. Nah ini, jadi ini tim supportnya tuh, yang di kanan. Tuh harus rapi itu semua tim support tuh, 4 berderet itu. Saya beruntung, saya di deretan paling belakang, beruntung ya. Karena kalau yang di tengah-tengah katanya kacau balau untuk nyari parkir susah. Jadi yang di tengah-tengah, yang depan nggak apa-apa, yang tengah tuh bingung mobil sampai berurut berderet mobil support. Dan ya, dan ini jalannya nggak steril ya, jadi kadang ada truk lewat juga. Mobil, tapi ya di sana kan jarang. Cuacanya di awal leg hujan, di tengah-tengah hujan, tapi yang lainnya cerah. Untungnya pas turun, untungnya nggak hujan, jadi nggak bahaya. Ya ini saya di tanjakan terakhir, ini tanjakan paling terakhir. Menderita banget pokoknya. Menuju yang titik paling tingginya. Gitu. Nah, turunannya nggak difotoin. Turunannya ngebut, 60 km per jam. Buat saya tuh udah kecepatan bunuh diri ya, saya nggak pernah cepat itu sebelumnya. Tapi saya ngikutin itu sih petunjuk lampu lalu lintas karena di situ tulisannya maksimum 60, jadi saya ya udah 60 aja. Kalau yang lain tuh 70-80 km per jam soalnya. Oke, nah ini sebelum begitu saya sampai sepeda tuh udah senang banget karena saya udah 20 menit di depan COT sepeda. Yang saya takutin itu. Jadi saya foto dulu ini, kirim ke grup. Lapor udah lolos. Larinya cenderung flat sampai 25 km, cuma ya udah nggak bisa lari sih jujur aja, badan saya udah mau makan ya udah nggak ada yang enak gitu, udah nggak bisa makan, udah nggak ada tenaga sama sekali, udah zonk abis lah gitu. Ya dia lari, saya lari jalan, jadi strateginya lari 1 hitungan, jalan 1 hitungan, pokoknya tetap lari gitu. Pada saat saya lari sebetulnya ada 2 peserta lain yang ikut lari sama saya, salah satunya menyerah, dia kilometer 20 berhenti. Dia pikir nggak akan bisa dapat juga waktunya. Oh saya ya, tanggung lah ya, janjiannya kilometer 25 sama support 2. Masa saya mau berhenti nih? Nggak mungkin ya, selesai ya kan. Nah ini larinya di sini. Mobil di sana mobil salah tempatnya ya, di kanan jalan. Salah sini. Kita lari di sisi sini. Ini zombie hill, nggak kelihatan ini. Pasti nggak kelihatan ya. Jadi di ujung jalan ini ada sebut Zombie Hill. Dia itu 7 km, grade 20. Gitu. Nah, Black Finisher ke sini nih, titik ini nih. Sorry, lupa punya ini. Nah, lo. Ya. Mati. Black Finisher dia ada tiang di sini, ada yang bendera, nah di situ tuh. Dia finisher di situ. Saya di sini. Beda ya. Oke, dan akhirnya sampai air finish. Thanks sebetulnya nih ya. Sebetulnya gini, di Zombie Hill tuh saya sudah menyerah sih sebetulnya. Saya pikir saya udah bisa pulang dan bilang sama Exto, wah bike leg lewat gitu. Ya udahlah gitu lah ya, gitu. Terima aja lah ya gitu. Tapi yang support 1 ini persisten banget buat saya, maksa saya buat finish. Terus juga race directornya juga secara khusus nyamperin buat bilang kamu pasti bisa gitu, keep positif. Pas di Zombie Hill ya, keep positif, push terus gitu, masih ada waktu. Padahal sebetulnya ternyata dia bohong, karena pas finish bilang, oh saya pikir sebetulnya di situ kamu nggak akan finish gitu. Soalnya udah mepet banget, terus makin lama, terus terlalu lambat gitu. Tapi karena di push gitu, dan saya mikir ini tim supportnya udah jauh-jauh datang dari Oslo tadi ya, udah nemenin saya 3 hari gitu, terus saya nggak finish pasti mengesalkan buat mereka kan. Jadi ya udahlah, saya habiskan tuh semua sisa tenaga buat sampai ke batas COT di kilometer 32 gitu. COT-nya 17 jam di kilometer 32. Di finish line nggak ada, makanya dari 32 ke finish line 2 jam lebih ya kan. Cuek aja, ya, nggak ada COT ya, jalan ngobrol, makan, oh gitulah. Pokoknya finish. Gitu. Nah, yang menarik itu di finish yang juara masih ketemu sama juara 1 yang ceweknya, karena dia nunggu sampai peserta terakhir. Jadi yang surprise itu waktu saya sampai Zombie Hill itu semua panitia
dan race director itu menyambut di situ, nungguin sampai sambil mukul-mukulin genderang. Padahal cuma satu orang lagi nih, masih ditungguin. Saya pikir udah bubar ya, gerbangnya udah diambil gitu udah. Ternyata enggak, mereka masih ada tenda, masih ada checkpoint. Mirip sama Tribats kan? Iya. Jadi tribats lokal di sana luar biasa sekali. Mereka nungguin benar-benar sampai peserta terakhir. Lalu di 2 kilometer terakhir saya ditemenin lari malah sama panitia-panitianya. Ditemenin lari bareng dan di finish line diputerin lagu Indonesia Raya gitu. Jadi wah banget ya. Tungguin rame. Dan gerbangnya masih ada. Finish gate-nya masih ada. Belum dibongkar. masih rame, ternyata rame. Banyak yang nungguin. Gitu. Ini yang juara pertamanya, dia 10 jam 5 menit aja. Dia Akamsi udah 3 kali juara, udah 3 kali juara Norseman. Dia King, rajanya Norseman. Yang kanan ini dia mantan atlet pro, dia juara satunya. 12 jam. Iya. Terus ini alumni tahun 2018. Jadi hari besoknya alumni Tribadis lokal ini. Ini mini tri sebenarnya. Ini foto bareng gitu. Jadi yang white t-shirt, black t-shirt bareng foto di sini. Gitu. Iya, semua foto bareng. Ada yang menyamar karena malu pakai white t-shirt, dia beli beli jaket yang hitam Norseman ya, dia pakai jadi kelihatannya black juga ya kan. Gitu. Ini habis race, saya menyempatkan diri buat datang ketemu sama Bapak Duta Besar di sana, Pak Todung. Ya dia nyampein maaf nggak bisa support gitu. Dana nggak ada lah, biasa lah gitu. Dana nggak ada. Tapi ya lumayan diajak makan siang dan lain sebagainya ya. Oh, dana makan siang ada. Ya udah, makasih udah dikasih kesempatan itu. Terus yang paling saya terharu juga di Indonesia, pas nyampe bandara ternyata disambut sama teman-teman latihan juga. Teman-teman geng Triathlon Buddies Gurye, IM Gurye. Cabang Korea. Gitu. Gitu sih. Ya, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus kepada Mas Fedi Fianto. Terima kasih atas presentasinya Mas Fedi. Jadi teman-teman udah tahu nih seberapa ekstrim atau menurut Anda kurang ekstrim? Atau Mas Fedi kelihatannya kayak santai-santai aja, nggak ada ekstrim-ekstrimnya. Mas Fedi aja jalan bisa gitu ya, bisa nyampe. Kira-kira teman-teman ada yang tertarik 2019? Udah dibuka loh registrasinya ya? Iya. Nah, saya lihat di website-nya udah dibuka registrasinya. Ada yang ingin challenge yourself?